Gedungnya ini gedung terbengkalai. Naik tangga, satu demi satu tangga gue naikin, sampai di paling atas, itu gue loncat bang. Gue begini bang, di kursi bener-bener begini, sambil ngeliatin darah gue, sambil ngerasain sakit di dada gitu ya. Nggak lama, si cewek itu muncul nih, depan kaca partisi. Nampakin mukanya, terus dia senyum. Senyumnya tuh kayak gimana ya, kayak gini nih. Itu neng security, dia lagi tidur, begini nih, gini gitu tidur, selonjoran di kursi. Cuma kan dia nggak tidur banget ya, begini nih, kayak merem ayam. Iya. Tuh ada cewek datengin dia joget-joget, katanya gitu. Joget-joget gini-gini, joget, ngapain tuh cewek joget-joget, kata si security-nya. Pas udah deket, ternyata palanya copot, jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue udah kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di kantornya di daerah Tangerang ya. Kita nggak sebut nama daerahnya di mana karena kantornya pun masih aktif. Dia dan bersama teman-teman kantor ini ngalamin kejadian-kejadian horor nih yang sangat gue bilang ya benar-benar banyak banget kejadian horornya, tapi gue nggak bakal nyeritain itu semua karena udah ada di sebelah gue juga Kamilda yang bakal nyeritain langsung ya kayak. Iya. Kamilda nih datang Halo. lagi untuk yang kedua kalinya setelah kemarin cerita di Lonceng Misteri itu cerita tentang kosannya itu epic banget sih dan rame ya. Rame sih. Lumayan rame view-nya dan komen-komennya juga bagus-bagus sih kayak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang nih mau nyeritain yang di kantor ya. Iya. Kantornya kemarin. Masih aktif nggak sih tapi di situ? Masih sampai sekarang masih. Maksudnya masih kerja di situ? Oh, kalau gue udah resign. Oh, lu udah resign tapi lu masih kerja di tempat lain tapi nggak di situ. Iya, di tempat lain. Dan itu kejadiannya awal mulanya tahun berapa? 2016. 2016. Dan kejadiannya berkala gitu sampai 2022. Nah, ini rangkuman berarti? Rangkuman, betul. Oke, rangkuman kejadian-kejadian yang lu alamin dan teman-teman kantor lu ya? Betul. Oke. Dan gue nggak pernah mau samarin karena ribet ya. Jadi gue bener-bener nama asli semua. Ini nama asli yang lu sebut nih. Nah, ini ya kalau mau nanya, ini bohong ceritanya, bohong. Ya nama asli disebut. Nggak mungkin dia mau dibully sama teman-temannya. Ya kan? emang kalau ceritanya asli, maksudnya yang jangan takut buat ini, kecuali orangnya emang ngapain sih lu nyeritain gua, ya udah samarin biasanya kalau gua gitu. Nah, itu tadi sedikit informasi nih dari Kamilda tentang yang cerita yang akan dibawakan nih malam ini buat sahabat lonceng pokoknya harus nonton videonya dari awal sampai habis karena ini pasti bakal seru banget. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, terutama buat yang tinggal di Jabodetabek nih, boleh banget langsung DM ke Instagram kita di @loncengmisteri ya, nanti ada yang bahas di situ. Dan buat yang belum subscribe channel Lonceng Misteri ya, buruan langsung diklik itu tombolnya belum di-share. Udah Kamilda, jangan lama-lama lagi nih. Siap. Langsung kita mulai nih ceritanya. Di tahun 2016, tepat ketika gue baru masuk di tempat gue bekerja ini. Jadi gue bekerja di salah satu perusahaan yang memang lokasinya ini ada di wilayah perkantoran. Ketika masuk gerbang itu ada deretan tower gedung, ada tower 1, 2, 3, sampai 7, di bawahnya juga ada basement, terus di belakang tower-tower ini itu ada ruko-ruko atau pergudangan. Nah, kebetulan tempat gue bekerja ini menempati di gedung 3 atau tower 3 di lantai 9. Ya. Tapi di lantai 8 sampai lantai 1 ini tuh masih kosong. Plong, bener-bener nggak ada PT yang sewa gitu ya. Karena kan statusnya sewa tuh. Karena nggak ada yang sewa, jadi ya bener-bener kita aja. Paling ada orang di bawah tuh cuma security sama penjaga gedung 2 orang. Untuk kejadian mistis, ini gua rangkum dari teman-teman dan yang gua alami juga ya. Oke. Ini bermula dari
gue dulu nih pertama, 2016 gue masuk, terus gue nih mengalami. Jadi kerjaan gue itu kan kadang ke institusi pemerintah gitu ya. Pulang-pulang kadang jam 3, jam 4. Nah, sampailah gue di kantor basement ini jam setengah 4 sore. Gue sama driver saat itu, si bapak driver ini kebelet dia, pengen pipis. Terus posisi mobil masih nyala, lampu sorot mobil juga masih nyala, karena kan di basement gelap ya, meskipun ada lampu tapi remang gitulah. Jadi tetap aja tuh driver gue nyalain sorotan lampu mobilnya. Mik, lu tunggu sini ya, gue mau kencing sebentar. Biarin nih mesin mobil didiemin aja dulu. Ya gue juga nggak ngerti juga saat itu ya mesin mobil tuh gimana matiinnya, segala macem lah. Dia pipis, gue nih beresin dokumen-dokumen yang ada di sekitar. Jadi waktu itu gue duduk di kursi depan, kursi penumpang. Gue ambil ke belakang gini dokumen-dokumen gue. Itu ketika gue lagi beresin mobil, ada sosok bayangan yang lewat, Bang. Di basement itu ya? Di basement, tepat di mobil. Misalnya ini mobil, dia lewat ke sini nih. Nah, itu awalnya gue yang perasaan gue doang kali ya. Udah tuh, gue cuekin, gue lanjut lagi, masukin map, dokumen, lewat lagi nih, set. Kan kelihatan nih dari ujung mata ya, atas mata. Itu gue cari lagi, nggak ada. Baru tuh gue berpikir, anjir ini apaan ya? Bayangan apa ya? Gitu. Mau orang pun gue cari saat itu nggak ada. Ya biasanya kalau orang pun ada suara jalan ya kan, ada suara napak ya kan. Betul. Dan ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi kelihat aja gitu. Dan ketika lewat nih si sosok ini, si sorotan lampu mobil itu juga kayak kedip gitu. Kayak dihalangin gitu. Kayak dihalangin. Jadi kan kita nyangkanya orang ya. Kebayang nggak sih kalau ada sorotan lampu mobil, ada yang lewat itu kayak gimana ya, kedip gitulah. Kayak kehalang objek. Dah, gue mikir, udah cuekin, itu lewat lagi, Bang. Set, wah anjir gue bilang. Gue udah nggak bisa aman tuh di situ. Gue buka kaca jendela yang sebelah kiri, gue tengok-tengok sampai pala gue keluar jendela, itu nggak ada orang satupun. Gue berharap di situ ada security, tapi nggak ada sama sekali. Nggak ada orang sama sekali, sepi. Terus nggak lama driver gue masuk nih. Sorry nunggu lama, gue kebelet banget. Pak, cepet Pak. Kita naik Pak, dari sini Pak, cepet buruan. Kenapa? Kata dia. Gue tadi abis ngeliat bayangan, jelas banget. Hah, seriusan lu? Demi Allah Pak, buruan Pak, buruan. Takut tuh Bang gue di situ. Udah kan buru-buru beresin, dia juga buru-buru matiin lampu mobil sama matiin mesin mobil. Kita naiklah lewat lift. Lift dari basement nih ke atas lantai 9. Selama di lift itu dia nanya, emang lu lihat apa? Gue lihat bayangan. Itu jelas banget. Real bayangan, tapi dia tingginya lebih tinggi dari rata-rata tinggi orang gitu ya. Gimana ya kalau gue bilang gosong sih? Enggak ya, siluet tapi jelas banget ngebentuk badan gitu Bang. Itu pertama kali gue ngalamin kejadian mistis. Karena teman-teman kantor ini tahu gue punya cerita mistis Bang. Ada nih beberapa temen gue yang lain tuh malah cerita juga ke gue. Jadi ada satu temen gue nih namanya Gorbi, anak finance. Nah, jadi tuh lokasi atau denah kantor gue nih, ketika kita udah di lantai 9, lift kebuka, nah seberangnya itu udah langsung pintu masuk, tapi bentuknya kaca. Pun kalau misalnya mau masuk, kita harus finger dulu. Baru pintu kacanya kebuka. Dari pintu masuk, seberangnya itu udah ruang kerja gue Bang. Sebelah kiri itu ruangan IT dan HRGA. Nah sebelah kanan gue lorong, baru ada ruangan-ruangan lagi, ruangan finance, ruangan marketing, sama purchasing gitu-gitu ya. Jadi beberapa hari kemudian tuh gue lembur Bang. Biasanya tuh gue paling lembur sampai jam 7 malam ya, atau jam 8 malam. Ini si Gorbi lembur, biasanya dia sampai jam 9 malaman. Ketika gue mau pulang, biasa kan gue lihat-lihat masih ada nggak nih anak-anak di kantor. Gue mau say hi duluan gitu, gue balik. Jam 7 malam, Gorbi masih ada di mejanya lembur, gue samperin, tapi posisinya dia kerja sambil nyetel MP3 merotal Quran. Kan gue inget cerita temen gue tuh dulu. Akhirnya gue tanya, kenapa lu nyetel kayak gini? Gitu. Gue biar nggak diganggu. Lah emang kenapa? Gue bilang ya.
Soalnya di sini kalau gue lembur, bangku suka gerak sendiri. Dia bilang gitu. Oh anjir, gue bilang. Seriusan lu? Iya, kata dia. Dulu balik dah gitu. Memang nih si Gorbi ini nggak yang penakut sih bang. Maksudnya ya udahlah gentle aja gitu ngadepin hal-hal kayak gitu ya. Jadi gue salut juga tuh sama dia. Udah nggak lama gue balik. Yaudah gue balik ya. Ya. Nah, singkat cerita beberapa hari kemudian ada lagi nih temen gue namanya Devia, dia orang purchasing. Sama ngadu juga ke gue. Mik, aku lihat ini loh bayangan kayak bola kapas gitu, warna hitam. Itu gelinding kata dia di lantai. Pas dicari nggak ada. Kita mikirnya tikus tapi bentuknya bukan. Secara bentuk bukan. Apalagi kayak hama atau apa gitulah, kucing. Itu segala macam kita pikirin tuh nggak, dan dicari pun tuh nggak ada. Jadi ya udah kita cuma yang, wah apaan tuh ya? Apaan ya? Nggak ngerti kata dia. Nah ya udah. Itu yang Devia alami. Ada lagi nih si Kadiar. Kadiar ini adalah IT di tempat gue kerja. Dia IT cuma sendiri aja, IT support, dan dia ruangannya kan di sebelah kiri gue ya. Dan itu kita disekat pintu. Siang-siang nih bang, jam 12 siang. Gue lagi makan, bekal gue, tiba-tiba brak, anjir kata dia. Silim, dia bilang gitu. Kan gue kaget ya. Kenapa kak? Silim, berani banget duduk di kursi Pak Frans, dia bilang. Nah, Pak Frans ini adalah direktur marketing saat itu. Gue kaget kan, nggak mungkin kak. Karena Silim cabut ke bawah ke kantin. Dia ngajak gue loh, gue bilang gitu. Silim, kata dia gitu, ada di kursi. Enggak mungkin, gue bilang. Dia ke bawah. Coba kita cek sama-sama, dia bilang. Akhirnya berdua nih gue ngecek. Memang siang itu posisi di kantor sepi, cuma gue doang nih berdua sama dia. Kita cek, kita ke belakang kan, lewatin sebelah kanan gue tuh lorong ke ruangan direktur. Di situ posisi kursi ngebelakangin sorot CCTV. Nggak ada kak, mana gitu. Demi Allah kata dia, Silim duduk di sini, ngebelakangin ini CCTV dia bilang. Jadi si Kadiar ini ngelihat tangannya Silim. Lim ini dia bagian admin marketing. Terus ada ini juga apa namanya, kelihatan rambutnya. Bener-bener cirinya tuh cirinya Silim banget gitu. Terus gue yang, masa sih kak? Kita mundurin deh CCTV, dia bilang gitu. Karena kan dia di ruangannya tuh ada monitor gitu ya untuk mantau CCTV. Akhirnya kita berdua ngecek nih, mundurin deh tuh video CCTV. Coba kak, lu lihat di jam berapa? Tak-tok sama dia dimainin. Itu nggak nemu bang. Sampai teman-teman kantor nih datang gitu kan, udah pada beli makan. Ada apa nih? Kok cek CCTV? Tadi Kadiar ini bu lihat Silim duduk di kursi Pak Frans. Nggak mungkin orang dia di kantin tadi sama saya, katanya gitu. Itu dicek, nggak ada. Bener-bener nggak dapet tuh videonya. Tapi Kadiar tuh bener-bener yang, demi Allah dia bilang gitu. Demi Allah gue liat Silim, kata dia. Ya udahlah kak, gue bilang ya. Susah ya nyarinya tuh, susah banget. Ya udahlah kak. Terus dia kayak masih yang nggak terima gitu ya, dia nggak dapet video itu. Nah itu tentang Kadiar. Pernah juga nih ada momen, ini selang beberapa lama ya, ada momen dimana kita-kita nih pada lembur bang. Jadi balik jam 8 malam. Di situ ada gua, Devia, Kadiar, nah satu lagi nih gue lupa nih. Itu di lantai itu bener-bener real cuma kita berempat doang. Karena OB, ya udah lu turun, lu cabut pulang aja. Itu kan kayak pintu otomatis gitu ya, terkunci ya. Nah kita turun, dari lift itu kan banyak tombol tuh, kita tujuan turun kemana. Kita langsung pencet tombol basement. Nggak ada satupun yang mencet tombol di bawah 8, 7, 6 ke bawah tuh nggak ada. Tiba-tiba nih malam-malam berhenti di lantai 5. Kebuka gitu lift. Kita nih tengok-tengokan. Kok berhenti di sini? Padahal tombolnya nggak ada yang mencet. Kecuali di lantai 5 itu ada orang kan, entah dia mau naik atau turun ya. Dan nih kita tatap-tatapan aja, kita sambil menunggu siapa yang pencet lantai 5. Sedangkan yang kita tahu tuh itu benar-benar nggak ada orang bang. Itu pas ngebuka, kita udah nunggu-nunggu nih siapa yang mau naik ke lift ini masuk bareng. Set, kebuka, itu nggak ada siapa-siapa. Gelap total, gelap banget. Dan jendela-jendela pun itu ketutup, kayak jendela mati gitu. Karena memang nggak ada apa-apa, lowong aja gitu. Nggak lama, angin.
Angin tuh, itu sumpah merinding. Gue sama si Kadiar cuma tatap-tatapan doang. Dalam arti, ya udah kita sama-sama memahami ada yang ikut nih sosok gitu ya. Nah, ya udah tuh. Kalau Devia dia udah sembunyi di tangan gue. Jadi kayak gini nih, udah nggak mau nengok lantai 5 karena saking gelapnya. Gue sama Kadiar cuma tatap-tatapan. Kita ngangguk dalam arti paham. Ya sudah, tutup lagi lift. Itu selama turun dari lantai 5 sampai basement nggak ada yang ngobrol. Diem-dieman semua. Sampai basement kebuka, terus kita lari, agak lari kecil gitu ya ke kendaraan masing-masing. Itu baru, wah gila gitu. Padahal tuh nggak ada sosok yang ketangkep. Tapi suasana saat itu benar-benar yang bikin kita merinding sampai ubun-ubun, mencekam banget lah. Biarpun nggak ada sosok ya, tapi rasanya tuh kayak, anjir ini apaan sih? Gitu-gitulah. Sampai akhirnya nih temen gue ngucap, udahlah gue gak mau lembur sampai jam segini lagi, ngeri gue pas turun lift gitu. Biarpun ada tangga darurat ya, tapi tetap aja gitu kan kita lebih mudah turun lift lah ya. Gila aja dari lantai 9 ke basement tuh turun tangga kan lumayan. Ada lagi nih Bang, terakhir nih cerita mistis tentang si area gedung ini. Jadi jam 10 pagi, kan di ruang kerja gue itu di depannya tuh ada sofa ya, ada kursi-kursi. Di situ banyak nih orang-orang yang kadang suka pada rehat di situ, main handphone apa segala macem. Jam 10 pagi ada OB, ada direktur keuangan gua tuh namanya Bu Oni, cewek. Terus ada Devia juga, ada Gorbi juga. Ini kita ngumpul cerita-cerita mistis nih. Pagi-pagi jam 10. Jadi si OB ini bilang, katanya gini, itu di area pergudangan sama area ruko-ruko katanya banyak yang kerasukan massal. Pernah ada kerasukan massal, ada yang nangis-nangis sampai yang ketawa-ketawa tuh banyak kata dia. Sampai ada yang sering lihat penampakan cewek kuntilanak gitulah di lorong-lorong pergudangan ini. Nah ini ternyata relate sama ceritanya Bu Oni ini. Dia juga nanya, emang iya Bu, gitu-gitulah ke si ibu kantin. Ternyata kan si ibu kantin ini warga situ ya, warga sekitar. Iya di sini sering banget tuh yang ngeliat kuntilanak di pojokan lorong-lorong pergudangan nih atau ruko-ruko katanya gitu. Akhirnya ditanyalah sama Bu Oni, kenapa sih Bu kok angker gini? Emang ini dulunya apa gitu? Nah si ibu kantin ini bilang, dulunya area perkantoran itu ternyata pemakaman Bang. Ada pemakaman etnis Tionghoa, ada pemakaman umum juga. Gitu. Karena mau dibangun area perkantoran, jadi akhirnya makam-makam ini tuh dipindahin. Lagi cerita-cerita kayak gitu. Ini pintu kaca yang tadi gue bilang, yang masuknya harus finger, itu gebrak-gebrak sendiri. Iya, sampai 3 kali. Prak. Otomatis nih semua mata tertuju ke pintu dong. Bener. Kita ngelihat nih, siapa nih yang mau masuk, fingernya nggak bisa apa gimana ya kan? Itu nggak ada siapa-siapa. Ya orang kaca kan kelihatan. Iya, kaca kelihatan, bener. Nggak ada siapa-siapa. Gokil. Terus gue nge-freeze sama teman-teman yang lain tuh nge-freeze. Kita udahan kali ya ceritanya gitu. Yaudah satu persatu nih teman-teman gue cabut balik ke meja kerjanya. Itu jam 10 pagi. Gue juga bingung, maksud gue kayak mikir, gue sambil ngelamun gitu yang ngeliatin pintu. Ini yang error apa ya? Tapi kayaknya enggak deh. Soalnya dia ngegebraknya tuh bener-bener brak gitu. Karena kan 2 daun pintu gitu ya kaca. Brak. Tapi nggak ada orang, ya udahlah gitu ya. Nah ini tentang cerita mistis di gedung ini. Sampai akhirnya alhamdulillah owner gue nih punya duit Bang. Kebelilah ceritanya nih ruko atau bangunan sendiri gitu ya. Jadi nggak usah sewa lagi. Bener. Pindah, pokoknya lokasinya itu di pinggir jalan, di mana si ruko-rukonya ini punya nomor, ada ruko 1, 2, 3, 4, 5, sampai 30-an. Yang mana masuknya itu kita kayak harus ke basement dulu, baru nanti kita parkirlah. Lu di ruko berapa kerja, yaudah kita parkirnya daerah situ. Nah, untuk lantainya dia ada basement, terus ground, lantai 1, 2, dan 3. Dan itu owner gue juga ngebangun lift di situ, jadi ada liftnya juga nih. Ada liftnya, ada tangga daruratnya juga. Nah, ini tahun 2018 tempat gue bekerja itu di lantai 2. Di lantai 2, di sini awal-awal pindah bukan gue yang mengalami Bang. Jadi ada nih OB gue ngalamin 2 minggu setelah pindah, kan biasanya OB lembur ya untuk pindah-pindahan gitu.
di lantai ground ketika dia lagi ngedisplay alat, ngedisplay produk kita gitu. Itu ada yang ketawa, cekikikan. Hihihi, kayak gitu. Nah, ya udah, dia cuma yang anjir ada kuntilanak gitu-gitu. Tapi sosoknya nggak kelihatan ya. Sampai beberapa waktu lagi, semingguan lebih lah ada ya. Dia diganggu juga tuh lagi ngedisplay alat, bersih-bersihin. Itu alat kan ada yang bahannya dari aluminium ya. Itu diketok-ketokin. Pas menjelang maghrib. Tak, 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 tak gitu. Dicariin gitu, takutnya tikus. Bener. Ternyata nggak ada apa-apa. Cuma lumayan lama kata dia, semenitan atau 2 menitan lah gangguan tikus itu. juga nggak mungkin. Makanya bingung. Terus serba bingung, entah bunyi-bunyian aneh dari mana tuh bingung. Tapi itu jelas banget kalau misalnya kita praktekin, kita pukul si aluminiumnya ini, itu bunyinya akan sama. Oke. Gitu. Cuma memang nggak ada sosok yang kelihatan. Udah disamperin juga ya, udah dicari. Iya, udah dicari juga nggak ada. Ini sekilas dari si OB ini. Nah, nggak lama, di bulan Agustus ya, ini gue yang ngalamin. Agustus, gue waktu itu masih di tim marketing. Temen gue ada yang ulang tahun nih ceritanya. Gue janjian dong sama temen gue, cowok namanya Stephen, untuk beli kue tart. Biasalah kode-kodean ya, biar yang si ulang tahun ini nggak curiga. Gue jam 11 tuh udah chattingan. Ayo Pan, kapan nih kita beli kue tart? Gue bilang kayak gitu kan. Ya Mik, jam 11:30 aja berangkat. Kita sekalian kita cari makan. Oh ya udah oke. Nah udah nih 11:30, dia bilang ke gue, ngechat, Mik, gue ke toilet dulu ya. Oh ya udah. Gue tunggu di mana? Ground juga nggak apa-apa, dia bilang. Ya udah gue tunggu di ground. Gue lihat nih dia turun lewat tangga, nggak lewat lift, turun lewat tangga. Entahlah mau ke toilet yang lantai berapa, mungkin lantai 2 lagi penuh kali ya. Turun lewat tangga, gue tungguin bang sampai jam 12. Ini nggak ada dia. Nggak ada kok, nggak nongol-nongol, nggak ada kabar. Sampai akhirnya gue turun ke bawah. Dari lantai 2, gue turun ke lantai 1, nyariin dia nggak ada. Sampai gue ke lantai ground, nyariin dia juga nggak ada. Itu udah jam 12 lewat tuh. Gue kan ngeri jam istirahat gue abis ya. Bener. Sampai akhirnya gue mikir, apa udah di basement ya nih bocah? Gue bilang, udahlah turun nih gue di basement. Di basement ini kan ada jajaran mobil-mobil tuh yang parkir ya. Dan basementnya juga kecil lah, nggak yang terlalu jauh gitu bang. Ketika di basement, gue lihat nih, ada nih dia nih. Oh, itu dia si Tepen. Gue inget mobilnya Tepen tuh warnanya abu-abu. Cuma untuk merek ya gue buta lah ya, jenisnya kayak gimana. Yang penting gue ingetnya tuh mobilnya warnanya abu-abu dan besarnya sama. Udah nih, gue ketok-ketok. Woi Puan, udah di sini aja lu, gue bilang. Itu dia masih diem bang. Jadi dia duduk di kursi kemudi. Dia begini nih, diem. Itu jelas dia pakai pakaian seragam kantor, warna hijau. Kulitnya dia putih kuning langsat gitu ya. Pakai kacamata. Terus rambutnya juga gelombang, itu dia banget lah gitu. Diem aja gue ketok-ketok. Terus sampai akhirnya, Pen, buka, gue bilang. Dari pintu sisi kiri nih, kan gue mau masuk ya. Iya. Nggak dibuka-bukain bang. Iya. Sampai gue kesel. Akhirnya gue gedor. Gue gedor tuh pintu kaca mobil. Woi Pen, buka Pen, nggak lucu Pen, bercandanya. Gue bilang kayak gitu. Ini kapan mau berangkat? Gue bilang gitu. Itu dia masih diem. Ah anjir lah gitu. Terus ya udah apa dia ngelamun ya pikir gue. Muter nih ceritanya gue. Jadi dari sisi kiri mobil gue muter ke depan. Maksud gue mau gini-giniin dia. Udah lu jangan ngelamun gitu kan. Gue muter ke depan, nggak ada, hilang. Ya? Hilang. Nggak ada. Itu sama gue juga kaget. Gue bingung. Kayak anjir kok nggak ada. Tapi kemana nih ya? Pikir gue waktu itu gue masih yang berusaha logika ya. Apa nih anak ngerjain gue? Dia langsung lari ke kursi belakang. Tapi itu hanya ke persekian detik doang kan? Itu persekian maksudnya detik. persekian detik doang kan hilangnya? Iya. Gak Hilang. sempet sih kalau mau ke belakang. Makanya gue juga susah ya ngelogikain, Iya, susah ya. maksudnya hanya lepas dari pandangan lo bentar itu udah nggak ada. Nggak ada. Sampai akhirnya gue tengok-tengok gini. Kursi belakang nggak ada sih. Nggak. Sama gue juga nggak ke otak kan sama gue gitu ya. Buka pintu pun harusnya gue lihat kan. Sampai akhirnya gue lagi bingung gitu, muncul nih suara dari belakang. Mik, tunggu Mik, kata dia. Anjing, gue bilang. Di situ gue udah yang, kok dia muncul dari belakang, dari pintu masuk, basement. Tungguin gue, lu ngapain di situ? Itu bukan mobil gue, kata dia. Anjir, kata gue, udah lihat, udah gue lihat rupanya dia gitu kan, hantu. Udah gitu gue salah mobil juga.
Udah tuh bang, muka gue pucat, bibir gue juga biru gitu ya, pucet. Si Tepen nih paham. Karena gue saat itu benar-benar kayak bengong lah, kepaku. Lu lihat apa? Kata dia gitu. Lu kenapa? Pan, tadi lu di sini, gue bilang gitu kan. Wah, enggak. Udah, cabut, dia bilang, cabut. Jangan di situ, tuh bukan mobil gue lurusan lagi, kata dia gitu. Ya udah tuh akhirnya gue jalan lagi agak jauh ke mobilnya dia. Baru tuh di perjalanan gue cerita. Gue ngeliat lu, bener-bener itu lu gitu. Ternyata hilang. Wah, lu kalau cerita kayak gini gue nggak bakal bisa tidur, dia bilang. Cuma ya udahlah ya, gue juga mau gimana gitu kan. Anjir, gue sia-sia gue ngomong sama siapa gitu. Itu sih benar-benar yang bikin gue geleng-geleng. Anjir, gue benar-benar yang ngeliat tapi nggak ada gitu. Pokoknya gue inilah udah campur aduk lah. Susah bingung gue ngejelasinnya. Nah, udah itu cerita gue. Suatu hari nih bang, gue dipindahin ke ground untuk meja kerja. Gue digabungin ke tim HRGA. Karena bos gue nih mau resign. Ya memang kalau secara kerjaan gue bisa di marketing, bisa di legal juga gitu. Oh, fleksibel. Fleksibel kerjaan gue. Pokoknya gue, ya hidup lah gue. yang penting dapat gaji. Ya, yang penting gue digaji deh, nggak apa-apa. Sampai akhirnya nih gue duduk di samping Erisa, ada dia bagian payroll. Nah, baru jadi kayak L gitu, L. Oke. Dari ground ya, ini gue kasih tahu lokasinya dulu. Ground itu dia ada pintu masuk juga, biasanya untuk orang luar. Terus ada area resepsionis, area display produk. Masuk ada ruangan HRD di situ. Terus ada juga ruangan ini nih, biasanya staff HRD lah. Gua, Erisa, sama manajer gue tuh Bu ini. Jadi L gitu. Yang mana kalau orang mau masuk lift itu ngelewatin meja kerja gue dulu. Itu disekat partisi kaca gitu. Oke. Paling cuma list-list gitu doang tutupannya ya, stiker list gitu. Pojokan tuh udah pantry sama toilet, baru seberang gua tuh tangga. Gua pindah ke situ. Itu yang gua alami ya. Gua lagi-lagi melihat bayangan hitam nih bang. Tepat di 5:30 lah. Sama gua pulang telat juga. Mau maghrib ya itu? Mau maghrib. Ini bayangan set lewat. Gua udah tahu itu bukan orang. Karena gua lihat dari atas sampai bawah, cuma bayangan aja tapi dia bergerak gitu. Dari sini gue nggak ngasih tahu siapa-siapa, termasuk Erisa dan Bu ini ya. Karena gue tahu mereka orang nih penakut. Mereka orang penakut, terus gue simpen, gue keep sendiri. Nggak lama, beberapa bulan kemudian, Erisa lagi lembur karena dia cut off. Biasanya kan HRD itu cut off banyak kerjaan ya. Iya. Nah, closingan. Dia sampai jam 8 malam, kalau gue udah di rumah, ngechat lah. Mbak, emot nangis. Gue takut mbak, kata dia. Kenapa lu? Ada bayangan hitam lewat, kata dia. Itu dia ngechat gue. Gue udah yang, ya anjir, dia juga lihat gitu. Mau gue sembunyiin segimanapun, kalau dia lihat ya udahlah ya gitu. Iya. Gue kira tuh Pak Ade ini adalah nama OB. Tapi pas gue panggil mbak, nggak nyaut. Ternyata pas gue cari Pak Ade lagi di luar, lagi ngerokok, katanya gitu. Ya gimana ya Riz, gue bilang. Gue juga ngeliat sih. Wah berarti beneran ada dong mbak, kata dia. Ya udah kita diem aja, takutnya Bu ini takut, jangan ceritain, gue bilang. Ya udah. Nggak lama dia ngechat lagi. Iya nih akhirnya gue suruh Pak Ade duduk di tempat kerja lu mbak, di kursi lu, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa buat nemenin lu, gue bilang. Dan ini Erisa yang ngalamin. Terus ada juga nih cerita gue lagi diganggu bang. Ini gangguannya tuh gangguan lift. Posisi gue udah kerja nih di lantai ground. Gue mau ngambil fotokopian, banyak nih fotokopian gue sambungin, gue print lewat doku, mesin fotokopi yang gede. Sayangnya dia ada di lantai 2 bang, lantai 2, dan itu udah malam, jam 7 malam. Dari lantai 3, 2, sama 1 itu udah gak ada orang. Jadi benar-benar di kantor itu cuma ada gue sama OB, 2 orang, bertiga doang. Gue naik nih ke lantai 2 lewat lift ya. Seberang lift baru tuh mesin-mesin fotokopi yang gede. Gue ambil berkas yang gue print. Ini nggak tahu kenapa nih ya, feeling gue nggak mau turun lewat lift. Padahal tuh udah gelap semua, dimatiin lampunya. Bener-bener gelap total. Tapi gue milih nggak turun lewat lift. Padahal lift terang ya, ada lampu. Gue turun bang, lewat tangga. Turun lewat tangga. Gue sampai di lantai 1. Liftnya ting
kebuka di lantai 1. Padahal gue nggak mencet. Gue turun lagi sambil ngeliatin lift. Gue sampai di lantai ground, liftnya nyampe di lantai ground. Ting, kebuka. Gue nggak ngerti sampai sekarang itu apa gitu. Sampai akhirnya gue nanya OB, Pak, biasanya nih lift kalau misalnya nggak ada yang pakai, dia standby-nya di mana? Biasanya di basement, katanya gitu. Iya, itunya autonya tuh di basement ya? Iya, biasanya di basement. Auto stopnya? Biasanya di basement, Neng, kata dia. Kenapa emang? Akhirnya gue ceritain. Walah, kata dia. Ya udah tuh, dari situ gue kembali berpikir lah, apaan ya gitu. Padahal tuh gue turun sama sekali nggak mencet lift lantai. Ya gue nggak seiseng itu untuk udah keluar dari lantai 2, gue pencet lagi tuh lantai 1 sama ground gitu kan, ngapain juga. Iya. Nggak ada yang turun sama sekali tuh. Yang naik gue doang. Gini, makanya gue bingung juga sebenarnya mekanisme lift itu kayak gimana gitu. Iya, ngomong-ngomong ada yang mencet sih itu tadi kayak gitu. Nggak bisa sih kayak gitu, kebuka. Kebukanya per lantai lagi. Iya, kebukanya kebetulan pas lu lewat lagi ya. Iya. Iya, anehnya gitu. Iya. Kayak sengaja banget. Makanya itu gue yang, aduh gue lift lagi aja gitu. Pernah juga ada dialamin sama OB namanya Pak Har waktu itu. Dia lagi ngepel bang di basement, lantai basement. Kan kalau lantai itu ubin kelihatan bayangan ya. Iya. Jadi dia lagi ngepel, terus dia kaget kok di lantai ada bayangannya 2. Bayangan dia sama ada bayangan tinggi gede, dia bilang. Nah, dia tahu nih udah bukan orang karena bayangannya ngalahin bayangan dia gitu kan. Akhirnya dia cuma bilang gini, dia nggak berani nengok. Dia cuma bilang, saya di sini kerja sambil ngepel. Saya di sini kerja. Saya tahu kamu ada, tolong jangan muncul atau ganggu saya, dia bilang. Kita masing-masing aja. Itu dari situ katanya bayangannya redup, lama-lama hilang. Wah, bener Pak Har. Iya Bu, demi Allah. Jam berapa itu Pak? Pagi. Saya kan kalau ini datang pagi ya jam 6-an. Itu jam 6:30 lah kata dia lagi ngepel 6:30. Itu ada Bu bayangan, kata dia tinggi gede. Tapi gue juga salutnya nih si Pak Har ini nggak takut atau yang gimana-gimana gitu bang. Kayak ya udahlah, gue tahu lu ada, kita masing-masing aja. Tapi nggak lama setelah diomong kayak gitu, ya dia hilang gitu. Bener-bener nggak muncul lagi. Sampai si Pak Har ini resign, bener-bener nggak muncul lagi. Nah, udah Pak Har resign kan, diganti sama Pak Hendra. Baru nih, Iya. OB baru. OB baru. Ada 2 kan OB-nya, Pak Ade sama Pak Hendra. Nah, ini kejadian udah sebelum gua cabut dari tempat itu ya. Tahun 2022, gua sebelumnya nih nggak ngerti apa yang gua alami ini gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman atau yang lain tahu sebenarnya yang gua alamin ini apa sih, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti gua akan ngecek karena gue juga penasaran ini yang gua alami itu sebenarnya apa sih. Gimana tuh? Ya. Nah, jadi gua kan biasanya tidur siang nih bang, abis makan. Tidur tuh cuma di bangku, maskeran, pakai masker gitu. Terus tangan cuma begini doang, senderan. Tapi tidurnya gue ini pun bukan tidur pules banget, tidur ayam. Iya, kalau namanya tidur lagi istirahat ya, bentar doang. Bentaran doang. Orang lewat nih, ada langkah kaki lewat, gue pasti melek karena gue mastiin ini bos bukan. Karena kan bos-bos ininya di atas. Sedangkan kan dia kalau mau naik lift lewatin meja kerja gue juga tuh yang di partisi kaca kan kelihatan. Gue pasti melek. Tapi kalau misalnya itu staff ya udah gue merem lagi. Sampai akhirnya di fase itu ya, gue lagi begini, tiba-tiba ada suara langkah kaki nih naik bang. Naik, langkah kaki naik dari tangga basement ke depan gua, kan yang tadi gue bilang, jadi depan gue itu udah langsung tangga turun atau ke atas. Ini cewek bang, cewek rambutnya segini, dia pakai baju putih-putih tuh semua, tapi mukanya nggak kelihatan, jadi kayak ketutup gitu. Terus gue gini aja ngeliatin, nggak lama dia ngedeket ke gua di partisi kaca itu, terus gue black out, gue bener-bener ngelihatnya tuh gelap. Tiba-tiba gue kebangun di satu gedungnya ini gedung terbengkalai. Kalau dilihat itu kayak warnanya abu-abu, terus banyak coret-coretan pilok gitu ya. Bener-bener udah yang terbengkalai lah ya. Naik tuh, gue naik tangga satu demi satu, tangga gue naikin sampai di paling atas.
Itu kan udah nggak ada tembok-tembok lagi tuh, tapi tangga masih ada. Itu gue loncat bang, gue loncat, buk, jatuh. Jadi jatuh itu duluan ini nih, duluan dada, dada sama ini nih, area sinilah. Oke. Gue lihat kan, wah darah nih, wah gue mati nih, gue bilang, mati nih gue. Karena itu bener-bener apa ya, rasanya tuh sakit, sesek gitu bang. Kerasa ya sakit Kerasa ya? banget, kerasa banget, sakit, sesek. Terus gue gini, wah mati nih gue nih, darah gue nih. Aduh ngap nih gue, udahlah ini hari terakhir gue kali ya. Tapi gue mikir lagi, kok gue mati gitu kan. Karena kan gue lagi tidur. Itu nggak lama, gue lagi begini aja. Gue maksudnya menyadarkan diri lah. Gue begini bang, di kursi bener-bener begini. Sambil ngeliatin darah gue, sambil ngerasain sakit di dada gitu ya. Nggak lama, si cewek itu muncul nih, depan kaca partisi. Nampakin mukanya, terus dia senyum. Senyumnya tuh kayak gimana ya, kayak gini nih. Lah jalan, turun lagi tangga. Gue posisi masih gini nih, gemeter ngelihat darah gitu. Pas ngelihat dia tuh gue udah nggak tahu tuh. Ini gue sebutnya pengalaman spiritual gue ya. Tapi jujur gue nggak tahu itu apaan. Makanya gue minta tolong ke teman-teman kalau misalnya kalian tahu itu apaan, silakan komen di kolom komentar. Nanti gue juga nyari tahu jawabannya gitu. Nah, udah tuh, itu gue diem aja gitu. Kata si Erisa, kenapa lu mbak? Tangan lu kenapa? Enggak, gue bilang. Gue mau cerita juga nggak relate, kayaknya gimana ya? Nggak Riz, nggak apa-apa, gue bilang. Tapi tuh, seseknya masih berasa tuh bang, sakit gue. Masih sakit ya? Sakit gue, masih sakit. Akhirnya gue ilangin, gue sholat, gue wudhu. Wudhu, sholat, baru tuh hilang bang. Nah, nggak lama, cerita dari Pak Hendra. Oke. Pak Hendra yang OB baru nih. Ini selang beberapa minggu gitu ya. Neng, kata dia. Ada cerita Neng, kata dia. Apaan Pak? Semangat banget dia ya. Apaan Pak? Security, kata dia. Disamperin cewek semalam. Ini dia cerita di hari Jumat. Hari Jumat siang. Berarti kejadiannya malam Jumat ya. Jumat malam dia lagi shift malam tuh. Tadi pagi saya diceritain, kata dia. Kenapa Pak? Jadi ini memang karena si gedung tempat gue bekerjanya di Ruko 1 itu kan dekat sama pintu keluar bang. Di bawahnya, di basement itu sebenarnya ada pos security di situ, sebelah kanan basement nih, sebelah kanan area parkiran untuk kantor gue ya. Ada pos security, yang mana security kadang di situ suka duduk-duduk, kadang suka tiduran, ada bangku balik gitulah bang, untuk jagain yang keluar. Itu neng security. Dia lagi tidur, begini nih, gini gitu, tidur selonjoran di kursi. Cuma kan dia nggak tidur banget ya, begini nih, kayak merem ayam. Iya. Tuh ada cewek datengin dia joget-joget, katanya gitu. Joget-joget gini-gini. Joget, ngapain tuh cewek joget-joget, kata si security-nya. Pas udah deket, ternyata palanya copot, jatuh, kata dia. Tiba sama gue kaget. Hah, bapak yang bener Pak, gitu. Iya, kata dia. Wah ngacir itu dia lari, katanya gitu. Jam berapa Pak? Jam 1 malam, katanya, di basement sini. Wah gila. Jadi gue akhirnya gue nanya, ciri-cirinya gimana Pak? Itu dan ciri-cirinya sama kayak yang gue temuin si cewek ini. Gitu. Putih gitu segala macem. Rambutnya segini. Wah, tunggu, gue udah lemes tuh bang di situ. Anjir lah, gue males lah kayak gini lah gitu. Gue udah bener-bener malas tuh bang, gue nggak mau terlibat lah dalam hal apapun itu karena rasanya nggak enak gitu ya. Nah yaudah, akhirnya gue resign kan. Resign tuh gue di bulan Maret. Resign bulan Maret 2022. Nggak lama, temen kuliah gue yang emang tinggalnya di daerah situ, lahiran. Gue jenguk lah ceritanya. Gue jenguk nih temen gue lahiran. Ini selang 2 bulan setelah gue resign, gue cabut. Gue jenguk, ya udah kan, ngobrol-ngobrol. Gue cerita terbaru dari security itu sama yang gue alamin. Iya tuh, tahu tuh gue ngalamin kayak gitu, serem banget anjir, gue bilang kayak gitu. Si suaminya kan memang orang situ juga ya, orang asli situ. Tapi kan daerah situ dulu emang ada yang bunuh diri, kata dia gitu. Ah seriusan lo, gue bilang. Iya serius, daerah situ ada yang bunuh diri dulu, kata dia. Wah, makin relate aja nih, ketemu nih gue benang merahnya. Cuma ya balik lagi, udahlah, wallahu alam lah, toh gue udah cabut ya dari situ gitu kan. Udah yang nggak mau ngalamin lagi gitu bang, takut gue.
Jadi ya udah gue cuma ilmu cocokologi aja kalau oh ternyata mungkin si cewek ini kali ini. Iya. Gitu. Ya udah sampai akhirnya gue cabut, ya itulah kejadian terakhir yang paling bikin gue bertanya-tanya gitu. Tapi lu cabut bukan karena ini juga kan? Oh bukan. Iya. 6 tahun anjir gue di situ. Berapa tahun? 6 Gokil. 6 tahun gue dari 2016 sampai 22. Gila. Gue paling lama aja kerja di kantor gitu cuman berapa ya? Cuman 3 tahun, nggak nyampe. Lu 6 tahun. 6 tahun gue. Di tadi berapa di yang kantor pertama yang gedung di lantai 9 itu setahun. Terus yang di ini berapa tahun? Berarti dari 2017 akhir sampai 22 tuh. 5 tahun ada di situ gua. Oke, tapi kan ini intensitas kejadian-kejadian ini enggak yang melulu kan? Enggak, jarang, intensitasnya jarang tapi ada. Tek gitu ada. Jadi setiap misalnya sebulan ada 2 kali kejadian, ada 3 kali kejadian. Dan yang biasanya yang suara-suara gitu sering-sering temen nggak diceritain juga kan ya? Mungkin Emang. Ini yang emang lu inget aja dan yang gue inget, yang gue rangkum aja dari temen-temen gitu. Wah ini gokil sih. Maksudnya cerita-cerita yang lu kasih nih ke gua, ke sahabat lonceng ini tuh ya cerita-cerita yang emang ringan dan yang emang sering kejadian gitu loh, yang emang bener terjadi dan yang emang sering kita denger nih dari orang-orang sekitar. Kalau kita lagi kerja, kalau kita lagi di mana gitu. Ini gue denger gokil sih. Dan yang tadi terakhir itu pengalaman spiritual lu, ya susah juga ngejelasinnya apa ya. Makanya gue juga sampai sekarang ayo dong sahabat lonceng, biasanya sahabat lonceng pinter-pinter nih. Makanya gitu kan apa netizen pada pinter semua nih. Ya, gue gak ngerti tuh apaan ya. Biasanya ada yang ilmunya tahu nih tuh apa ini atau apa. Mungkin ada yang bener, nanti di komen ya, kita lihat aja di kolom komentar ya. Tadi kan gue agak keskip dikit mungkin ya yang kejadian lu disamperin sama cewek itu tuh, yang tadi lu ngalamin pengalaman spiritual lu, terus sama si Sapam, itu jaraknya lama nggak? Dekat. Berapa hari itu maksudnya? Semingguan lah, semingguan. Oh iya, semingguan ya. Iya, mungkin ada juga tuh yang di kayak gituin, cuman nggak cerita aja kali ya. Bisa jadi sih. Gila, seminggu ya. Iya. Jaraknya deket banget. Tapi gedungnya itu yang lu lihat nggak tahu ya itu gedung mana ya? Lu nggak pernah ke situ ya? Nggak pernah gua. Cuma ditampakin gitu aja. Masalahnya yang menarik ini rasa sakitnya ada gitu. Rasa sakitnya ada. Nah itu yang. Dan gue mikir gue meninggal saat itu. Itu yang gue gila, ini rasa sakitnya ada gitu. Biasanya kan mimpi, oh udahlah. Iya udah. Ini enggak. Gue begini aja ngeliatin, anjir darah gue banyak banget gitu. Nah, kan yang pertama tuh OB, pertama pindahan tuh. Dia denger kan tuh suara Kunti ketawa. Mungkin nggak sih sama kayak cewek yang waktu itu nyamperin Kamilda sama Satpam? Bisa sih, bisa jadi. Bisa jadi ya. Soalnya kan kejadiannya di ground itu. Meskipun ya, ada nih satu cerita lagi, sorry ke skip karena banyak banget sumpah. Ada cerita dari temen gue, Mahar. Dia orang finance. Dia di lantai 4, finance itu di lantai 4. Itu dia juga sama, melihat penampakan cewek. Jadi turun tangga gitu. Lagi lembur, malam. Terus dia lihat nih bayangan cewek turun. Padahal tuh di situ udah gak ada siapa-siapa. Oh iya, pelakunya sama ya. Berarti sama. Ya, pelakunya ini sama, cewek berbaju cewek putih. Juga. Tapi mukanya jelas nggak sih? Kalau misalnya bentuknya jelas bang. Kalau gue bisa ngegambar, gue gambarin dah. Indo, muka orang Indo aja gitu? Iya. Putih, gimana ya? Putihnya putih pucet sih. Ininya kecil nih rahangnya. Rahangnya kesini kecil. Nggak hancur kan tapi? Normal kan mukanya? Enggak, pucet aja tapi dia nutupin ininya nih. Bagian belah sini. Tengah? Iya. Belah tengah, benar. Pirang? Enggak. Itu. Enggak pirang, enggak blonde ya? Enggak blonde. Kamilda, kan sekarang teman-teman Kamilda pasti masih berhubungan dong sama yang di kantor lama, masih kan? Masih. Dapat cerita baru nggak? Kalau cerita baru itu doang tuh, sosok yang hitam itu yang lewat-lewat. Itu masih, kata dia. Oh itu masih? Masih eksis? Masih eksis. Dia munculnya sore di atas jam 5 sampai malam. Kadang ada. Gila. Masih ada loh sampai sekarang loh. Ada. Dan ini ya teman-teman Kamilda di kantor lama juga masih berhubungan baik lah ya sama Kamilda kan. Oke lah, mungkin segitu saja pertanyaan dari aku ya. Buat sahabat launching yang sudah nonton nih videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian cerita dari Kamilda ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita kayaknya sekarang video ini banyak nyuruh
netizen komen. Iya, benar. Karena kita butuh bantuan kalian. Iya, bener. Gue sengaja juga sebenarnya cerita di sini. Gue lihat wah netizen lonceng nih pintar-pintar nih. Iya. Gitu. Mantep emang. Mantep, iya, Sahabat mantep. lonceng tuh aktif-aktif di Iya. kolom komentar. Gue seneng. Bener-bener. Gue seneng netizen lonceng misteri ini aktif-aktif banget. Dan mereka logik loh. Maksudnya bener-bener. Nah gue seneng nih untuk nyari logikanya tuh di mana tuh gue seneng bang. Ya, ada yang Gitu. logik juga, malah ada yang detail loh. Waktu itu gue baca komen, bang kejadiannya itu sebenarnya gini. Ada penjelasannya. Oh, ada Dia, penjelasannya. iya. Nggak tahu dia kopas dari Google apa enggak. Panjang banget lagi dia tulisnya. Tapi gue seneng, respect gue sama orang-orang yang ngejelasin di kolom komentar gitu. Ya pokoknya sahabat lonceng ini ya, tulis di kolom komentar gimana cerita dari Kamilda ini. Dan Kamilda, ini YouTube-nya Kamilda masih jalan sampai sekarang. Masih, alhamdulillah. Milda Kurnia ya, Iya. itu sekarang udah fokus ke horor nih yang YouTube itu. Fokus horor ada, untuk fokus yang cinta-cintaan juga masih sih. Yang setengah sayap itu ya. Iya, gue paralel aja bang. Oh itu yang setengah sayap kemarin gue cek, gokil sih, ada Bang Badru di situ, ada siapa lagi, banyak banget ya. Host-host horor itu. Iya, host horor di situ semua nih. Bentar lagi gue nih cerita di sono, cerita cinta-cintaan. Niatnya gitu. Kamilda, thank you banget udah yang Sama-sama. kedua kalinya sudah bercerita yang epic di Lonceng Misteri. Thank you banget ya. Sama-sama. Mungkin masih ada cerita lain untuk yang ketiga kali. Ya, thank you Kita tunggu banget aja ya. lah ya. Ya, thank you banget ya Kamilda. Dan buat kalian nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja ya, terutama yang di daerah Jabodetabek, oke? Dan akhir kata, gue Gilang Ahaditya izin pamit. Milda izin pamit juga. Dadah! Bye.